Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Pada video kali ini aku akan berbagi pengalaman aku mengenai operasi varikokal yang nggak lama ini aku jalani. Mungkin videonya akan aku bagi-bagi partnya, karena memang kalau diceritain dalam satu video kan panjang kayaknya. Jadi aku akan bagi sebelum operasi, saat operasi, dan setelah operasi. Jadi pada video kali ini langsung aja aku akan cerita tentang sebelum operasi aku, bagaimana gejalanya dan persiapan-persiapannya. Oke, jadi langsung aja aku akan cerita sebelum aku operasi. Jadi aku udah ngerasain atau ngalamin gejala-gejala varikokal itu seperti buah zakar yang terlalu turun di sebelah kiri aku tuh udah dari SMP. Aku udah ngerasain itu, dan ya namanya juga orang kampung ya. Aku cerita ke orang tua aku, ya orang tua aku nggak terlalu percaya dan nggak terlalu memikirkan hal tersebut, karena memang ya aku juga nggak terlalu gimana-gimana sama penyakit itu, dan ya yang aku alami juga nggak ada sih sebenarnya gitu, nggak sakit apa-apa gitu. Dan aku pun baru sadar pas kelas 12 SMA. Waktu itu aku pengen daftar ke sekolah kedinasan, dan waktu aku cari-cari informasi, ternyata salah satu syarat di sekolah kedinasan itu nggak boleh varikokal. Dan pada saat itu sebenarnya aku nggak tahu apa itu varikokal, karena memang jarang banget lah penyakit varikokal itu gitu. Kemudian aku ikut seminar online, terus cari-cari informasi tentang apa itu varikokal di Google, di YouTube. Dan pada akhirnya aku berani diri untuk cerita sama orang tua tentang varikokal. Ya alhamdulillahnya orang tua percaya gitu. Awalnya sih emang yang aku rasain gak ada sakit apa-apa, paling cuman buah zakar itu turun yang sebelah kiri itu lebih rendah daripada sebelah kanan gitu. Terus di buah zakar itu ada kayak urat gitu ya, kayak varises lah, tapi ini di buah zakar gitu, varikokal tuh gitu. Setelah aku cerita sama orang tua, kemudian aku langsung minta untuk ngecek di klinik pakai BPJS, jadi gratis. Terus ketemu dokternya perempuan, dan pada waktu itu aku cerita aja tentang gejala-gejala yang aku alamin terkait varikokal ini. Pada saat itu aku masih belum tahu sama varikokal, karena kan aku belum ngecek ya, jadi aku nggak tahu aku ngalamin apa sebenarnya gitu. Dan ya pada saat itu aku disuruh buka celana dan dipegang-pegang buah zakarnya. Setelah dicek sama beliau, kata beliau sih waktu itu aku ngidap hernia. Dan setelah aku dicek, aku dikasih surat rujukan untuk ngecek lagi di rumah sakit, tapi di bagian organ dalam gitu. Dikasih surat rujukan, kemudian ngeprint dan dibagi jadwalnya untuk ngecek di rumah sakit, jadwal praktek dokternya. Oke, setelah pulang dari klinik, terus aku nunggu hari praktek dokternya di rumah sakit. Kemudian aku berangkat ke rumah sakit karena aku pasien BPJS, jadi aku disuruh isi data dulu di loket depan tuh. Setelah isi data selesai, nunggu nomor antrian,
Pas isi data tuh dikasih nomor antrian, kemudian dipanggil lagi buat cek tensi sama cek berat badan begitu. Setelah itu dikasih nomor antrian lagi sama susternya, disuruh nunggu buat ngecek di ruang dokter prakteknya. Aku cukup lama nunggu dokternya karena pada saat itu dokternya juga ternyata ada jadwal operasi di rumah sakit tersebut. Datang dokternya itu sekitar maghrib. Itu dokternya datang, terus aku dicek, disuruh masuk ke ruangannya, ditanya-tanya, dan aku ngejelasin juga persis sama yang aku jelasin waktu aku di klinik. Dan sama lagi kayak di klinik, disuruh buka celana, dicek, dan alhamdulillahnya kedapatannya dokter laki, tapi susternya juga perempuan sih, sama aja. Ya udah, setelah dicek sama dokter, ternyata aku bukan ngidap penyakit hernia, tapi varikokel. Dan kata beliau sih, pada waktu itu varikokel ini banyak diidap sama laki-laki, bisa dari faktor turunan atau bisa dari ngangkat terlalu berat gitu. Terus udah dicek, terus dijelasin juga penanganannya untuk varikokel ini bisa pakai obat, tapi untuk varikokel ringan. Dan ya karena aku pengen masuk kedinasan, jadi aku disaranin untuk melakukan operasi, dan itu adalah cara terakhir selain dikasih obat gitu. Terus ditanya siap melakukan operasi kapan, nanti bakal dijadwalin. Untuk hari pertama pas ngecek sih, aku sama orang tua aku masih bimbang, karena pada saat itu aku juga masih ujian sekolah. Jadi aku nunggu beberapa hari dulu, terus minta resep obat ke dokter. Ya terus kata dokternya sih, kalau emang ada perbaikan ya dilanjut aja obatnya, tapi kalau ternyata sama aja ya mending operasi gitu. Dan akhirnya aku iyain aja, selesai. Terus aku beli obatnya di klinik, kemudian aku pulang ke rumah. Oke, setelah sampai di rumah, setelah beberapa hari aku minum obatnya, ya ternyata malah yang aku rasain sakit. Mungkin karena faktor dari obatnya juga sih kayaknya. Terus agak ngilu-ngilu gitu kalau jalan. Ya pas obatnya habis, aku langsung ngecek lagi ke dokter, terus nyesuaiin jadwal juga dokternya prakteknya. Ya sama kayak yang ngecek awal, datang ke rumah sakit, kita ngambil nomor antrian, terus nunggu, terus dipanggil lagi buat ngecek tensi sama ngecek berat badan. Terus disuruh nunggu buat masuk ruang praktek dokternya buat ngecek. Terus setelah giliran aku masuk ke ruang dokternya, dan dokternya pun tahu, karena sebenarnya yang ngelapor, yang ngecek penyakit varikokel tuh sedikit gitu, karena orang-orang ya banyak yang belum tahu penyakit varikokel tuh apa. Dan ya dokternya sama seperti sebelumnya nyaranin untuk ngelakuin operasi, dan pada saat itu aku juga udah siap buat ngelakuin operasi, dan dijadwalin sama dokternya kira-kira operasi yang kapan. Ya aku juga disuruh pulang dulu, terus datang pas jadwal operasinya. Tapi sebelum jadwal operasi juga aku disuruh nginep terlebih dahulu. Jadwal operasi tiba, terus pada waktu itu aku udah datang di rumah sakit ya, karena sebelum operasi disuruh datang dulu di rumah sakit, disuruh puasa, disuruh pakai suntik, pakai infusan maksudnya. Oke, udah jadwal operasi pagi-pagi,
Dan ya seperti biasa, kalau mau operasi kita disuruh buka baju dulu, ganti pakaian warna hijau itu. Oke teman-teman, jadi itu cerita aku pas waktu aku sebelum menjalani operasi. Dan insya Allah aku akan membuat video lagi cerita pas aku operasi dan setelah aku operasi. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang kurang paham dan mungkin penjelasan aku yang kurang jelas, silahkan ditanya di komentar. Insya Allah kalau aku ada waktu, aku akan ngebales pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan kalau kalian suka video ini, silahkan di like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.